Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayulandari, NPM 72021373. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil resume materi tentang keberatan pajak. Langsung saja, keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Biasanya wajib pajak yang menempuh upaya hukum melalui pengajuan keberatan pajak tidak puas dengan penetapan jumlah rugi, total jumlah pajak, dan jumlah potongan pajak yang diputuskan petugas pemeriksa. Kemudian cakupan keberatan pajak. Keberatan pajak yang disampaikan wajib pajak biasanya diajukan atas beberapa hal. Yang pertama, surat ketetapan pajak lebih bayar. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang terakhir, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga didasarkan ketentuan peraturan pajak. Kemudian dasar hukum surat keberatan pajak. Keberatan pajak, pengajuan keberatan pajak memiliki dasar hukumnya sendiri. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 PMK 03 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Kemudian ada syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga, wajib pajak menyatakan alasan-alasan secara jelas. Keempat, wajib pajak menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak. Dan yang keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Kemudian ada siapa saja yang dapat mengajukan keberatan. Ada 3. Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, wajib pajak bagi orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Kemudian ada jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan. Yang kedua, surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, surat keberatan yang dikirim melalui pos, maka jangka waktunya 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Kemudian ada pengertian banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Banding adalah
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Kemudian ada syarat pengajuan banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan. Kemudian yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Kemudian yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Kedua, wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Pencabutan banding. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan pertama, penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.